semuanya, kita kembali lagi di Lapsus kita. Hari ini kita akan berbicara tentang mengapa butuh pasangan ketika hati kosong. Nah, ini mungkin bagi kamu yang punya pemikiran, aduh, hati gue kosong mulu nih, aduh kapan ya gue punya ya. Pertanyaannya, kenapa kamu butuh sih? Kenapa kamu kok butuh pasangan itu? Nah, kita langsung buka dulu saja ya di Yohanes 15, ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gini? Karena Tuhan tahu setiap manusia itu butuh Tuhan. Karena di sini dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kenapa kok Tuhan membandingkan pokok anggur dengan ranting-ranting? Karena gini, Tuhan itu pengen bekerja sama dengan kita. Jadi, ketika hati kita kosong, sebenarnya yang harus kita cari itu Tuhan Yesus dulu. Karena dibilang pokok anggur adalah dimana namanya juga ada pokok ya. Apalagi kan kita pasti yang sekolah minggu pasti kita pernah dengar lagunya kan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Artinya apa? Kalau tanpa Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa di sini bukan berarti kita tidak bisa memiliki semuanya, tapi ketika kamu melakukan sesuatu itu tidak memuliakan nama Tuhan, dan kalau tidak memuliakan nama Tuhan, endingnya adalah kamu akan kecewa. Setiap sesuatu yang bukan dari Tuhan Yesus, ketika kamu menjalankannya, pasti ujung-ujungnya adalah kecewa. Dan kecewanya adalah kamu tidak bisa bangkit dalam hal itu, kecuali kalau kamu datang pada Yesus. Karena ketika kamu datang pada Yesus, kamu melakukan kehendaknya, kamu sekalipun mungkin diomongin yang enggak oleh sekitarmu, atau kamu difitnah, ingatlah firman Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena aku. Berbahagialah kamu. Kenapa disuruh Tuhan berbahagia? Karena ada upah yang besar yang ada di sorga. Mungkin tidak harus di sorga, nanti pun Tuhan akan balas di tempat ini. Tidak harus musuhmu harus dibantai sama Tuhan Yesus, bukan. Tapi nanti ada sesuatu rancangan yang kamu sendiri melihatnya wow sekali. Sehingga kamu pun melihat dan kamu nggak percaya bahwa kok bisa kejadian seperti ini ya. Maka daripada itu hati kosong ini jangan diisi dulu sama pasangan. Kalau hati kosong, cari Yesus dulu. Karena kamu tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Ini bukan hanya sekedar omongan saja guys. Tapi dari sini dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, artinya Tuhan mau bekerja sama. Sekalipun sebenarnya Tuhan itu lebih suka kerja sendiri. Tuhan bukanlah Allah yang malas. Tapi Tuhan itu pengen supaya kita sebagai anaknya punya kontribusi masuk ke dalam kerjaan sorga. Sama seperti seorang papa yang dia membelikan mainan, entahkah mainan itu Lego atau apapun itu yang bisa disusun. Dia bersama dengan anaknya, "Pak, ayo yuk kita sumbar bareng yuk, papanya suka, papanya juga, ayo nak, kita bikin sama-sama." Akhirnya bikinlah suatu robot yang besar. Anaknya senang, papanya juga senang. Sekalipun papanya tahu, tanpa papa kamu gak akan bisa bikin robot sebesar ini nak. Seorang papa pasti senang. Demikian juga Tuhan Yesus, Bapa kita. Dia senang sekali kalau kita bersama dengan dia. Makanya dibilang apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayo nak, kita bekerja sama yuk. Jangan kosong dulu hatimu. Hatimu itu harus dimasuki. Harus ada aku dulu baru. Namanya pasangan itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Karena ketika aku sudah masuk, lihatlah, kamu akan lihat pasanganmu pun akan sangat bersuka cita. Karena aku ada di dalam kamu dan kamu dalam aku. Itu yang Tuhan mau. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Nah ini dia, ada sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Termasuk sekalipun kamu lagi single. Ketika kamu sering berbuah, percayalah, pacar itu gampang. Siapa sih yang gak mau sama cowok yang dia itu punya kualitas yang bagus? Cewek mana yang gak mau? Ya kan? Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang wanita cuma hanya melihat cowok ganteng, tapi dia gak punya skill, buat apa? Sama juga. Buat apa kalau kamu yang cuma mencari cewek yang cantik doang, tetapi dia tidak bisa mengurus diri? Hanya bisa menghambur-hamburkan uang? Gak bisa. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Dia menjadi berkat. Kamu semakin naik,
Siapa yang nggak mau sama wanita yang dia bukan hanya cantik, tapi berkarisma? Lebih baik kamu single tapi berkualitas daripada kamu punya pacar, tapi ujung-ujungnya akan menuju kepada kehinaan dan kamu sendiri pun akan malu. Buat apa? Buat apa? Makanya dikatakan lagi, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kamu itu gak bisa kaya. Orang yang gak percaya Yesus bisa kaya kok. Kamu bisa minta sama setan. Kita gak usah ngomongin tentang agama deh. Kalau kamu datang aja coba, pergi. Kamu minta sama Baal, Lucifer dan kawan-kawannya itu. Bisa gak kaya? Bisa. Tapi yang gak bisa adalah kamu damai sejahtera di dalamnya. Makanya ketika uang itu masuk ke dalam hatimu, dan kamu menjadikan uang itu adalah Tuhanmu, disitulah kecelakaan akan terjadi. Kamu akan malas. Kamu akan merasa, ya apa hidup ini, gue udah punya banyak uang. Ternyata datanglah kemiskinan, yang artinya datanglah melanda, mungkin seperti COVID kemarin. Orang-orang pada tutup bisnisnya, dan kamu pun juga kena. Dan akhirnya kamu kecewa sama Tuhan Yesus. Hati yang kosong itu jangan sampai dikosongin terus. Harus diisi dengan Yesus dulu. Baru nanti percayalah, nanti pasangan akan datang kok. Jadi mengapa harus perlu pasangan? Supaya dia untuk di dalam hati kamu. Percayalah, suatu saat nanti kamu putus kok. Kenapa? Karena kamu menjadikan dia Tuhan. Kamu punya pacar supaya pacarmu memuaskan hawa nafsumu. Ini bukan bicara tentang seks doang. Tapi memuaskan hawa nafsu itu, dia harus temenin kamu, dia harus menolong kamu. Kamu selalu menuntut dia, kamu harus begini, harus begitu. Padahal dia pun juga butuh dikasih sayang. Gak bisa begitu guys. Kamu perlu menyayangi dia juga. Tapi bagaimana kamu menyayangi dia kalau kamu gak sayang dulu sama Tuhan Yesus? Belajarlah menyayangi dari Tuhan Yesus. Karena kamu dan saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Mari semua kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Apalagi bagi mereka yang mungkin hatinya kosong. Ya Tuhan Yesus, ketuklah hati mereka. Dan biarlah Engkau mau, teman-teman semua, biarkanlah Yesus masuk pada hari ini ke dalam hatimu sekarang juga. Sekalipun ini tidak live, ini hanya video biasa, tapi Tuhan bisa bekerja lewat dari dimensi manapun. Percayalah, hari ini Tuhan Yesus masuk ke dalam dirimu, sekarang juga dalam hatimu. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan bertata dalam hatimu, Tuhan bertata atasmu, agar setiap apapun yang kamu lakukan, itu akan Tuhan setting, dan itu demi kemuliaan namanya. Dan kamu pun akan melihat ada sesuatu mujizat yang kamu sendiri pun tidak akan menyangka. Karena Tuhanlah yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. And God bless you.